Saat ini kubu Anies Baswedan rajin berkampanye bahwa Anies adalah capres terkuat untuk 2024. Maaf loh ya, mereka ini bicara atas dasar apa? Peluang Anies Baswedan untuk jadi presiden 2024 memang masih terbuka lebar. Dia bisa jadi presiden Indonesia 2024-2029. Tapi ada satu syarat. Pada Pilpres nanti, Ganjar Pranowo tidak maju sebagai salah satu kandidat. Kalau Ganjar maju, hampir pasti Anies akan kalah. Mungkin ini tidak terlepas dari konfigurasi politik yang sudah mulai semakin mengerucut. Sebut saja misalnya ketika muncul nama Anies Baswedan, deklarasi siap maju Pilpres dan didukung oleh Nasdem. Tentu ini bukan perkara gampang, karena Anies adalah sosok yang memiliki elektabilitas yang relatif cukup signifikan. Selalu langganan top 3 dalam survei. Dalam konteks itulah, andai Anies Baswedan dapat tiket untuk Pilpres, maka lawan yang dianggap sepadan dan sangat mungkin bisa mengalahkan Anies adalah Ganjar Pranowo yang selalu memuncaki dalam berbagai survei-survei yang sering kita lakukan. Kita tahu, beliau itu unggul di berbagai survei. Bayangkan, selalu tertinggi. Itu menandakan elektabilitasnya atau tingkat kecakapan seseorang untuk dipilih menduduki suatu jabatan di pemerintahan dinilai paling layak oleh publik, paling bagus. Nah, kalau kesiapan tidak segera dikatakan, maka publik alias responden otomatis menjadi pesimis. Jangan-jangan Ganjar tidak berani, jangan-jangan ragu-ragu. Padahal di berbagai survei elektabilitasnya kan sudah ada sejak tahun-tahun lalu. Berbagai macam lembaga survei secara periodik rutin terus diberikan kepada masyarakat, bertanya kepada masyarakat. Nah, berbagai macam lembaga survei sudah memberikan hasilnya kepada masyarakat tentang elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini selalu tertinggi. Belum mendapat restu dari partai sendiri, Ganjar Pranowo berhasil kalahkan Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus menanjak mencapai 22,1%, menjadikannya unggul pada peringkat pertama. Sayangnya, pencapaian ini tidak membuat Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan dari partainya, yakni PDIP. Selisih sedikit di bawah Ganjar menyusul mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas mencapai 17,6%. Hal itu terungkap dari lembaga survei New Indonesia Research and Consulting terkait elektabilitas Capres 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus menanjak, mencapai 22,1%, menjadikannya unggul pada peringkat pertama. Anies Baswedan menyusul dengan menduduki peringkat ketiga dengan elektabilitas mencapai 17,6%. Ujar Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dikutip dari Antara pada Sabtu 22 Oktober 2022. Belakangan menurut Andreas justru partai-partai lain yang secara terbuka mendukung pencapresan Ganjar seperti PSI, P3, dan PAN. Anies yang secara resmi dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem. Menurut Andreas, mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih harus bekerja keras untuk meraup dukungan koalisi partai-partai. Dalam hal ini, faktor pemilihan calon wakil presiden menjadi titik krusial. Klaster elektabilitas berikutnya masih diduduki oleh Ridwan Kamil sebesar 6,1%. Sandiaga Uno 4,8% dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 4,0%. Ganjar Pranowo pada survei bulan Februari 2022 hanya memiliki elektabilitas sebesar 13,5%, sedangkan Anies Baswedan sebesar 13,8%. Sebaliknya, Ganjar terus menuai dukungan publik meskipun belum mendapat restu dari partainya sendiri. 3 provinsi di Pulau Jawa gelar kegiatan serentak dongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo. 3 provinsi di Pulau Jawa menggelar kegiatan serentak untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar menuju Pilpres 2024 pada Sabtu 22 Oktober 2022. Adapun provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kegiatan serentak ini diawali dengan donor darah bersama sahabat Ganjar yang berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sangat banyak manfaat yang didapat apabila rutin menggelar donor darah. Ketua DPC Kabupaten Pati, Hasim, menuturkan donor darah bukan hanya bisa membantu orang yang membutuhkan, namun bisa bermanfaat bagi pendonor itu sendiri. Salah satu manfaat yang paling terasa jika kita rutin melakukan donor darah adalah menurunkan resiko terkena penyakit jantung serta penyakit pembuluh darah. Semoga kegiatan yang dilangsungkan sahabat Ganjar ini bermanfaat untuk kita semua, ungkap Hasim. Setelah kegiatan donor darah, seluruh pendonor berkumpul menjadi satu dan melaksanakan kegiatan deklarasi dukungan kepada Ganjar. Sebanyak 200 orang berkumpul jadi satu untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Berlanjut di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Indramayu, terdapat komunitas emak-emak pengajian yang melaksanakan deklarasi dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Perwakilan DPW Jawa Barat, yaitu Kamila, juga turut hadir memberikan orasi kepada komunitas emak-emak pengajian. Menurut Kamila, kehadiran para peserta dalam kegiatan deklarasi tersebut patut mendapat pujian, di mana kekompakan emak-emak dalam memberi dukungan kepada Ganjar Pranowo begitu terlihat. Saya sangat tersanjung kepada emak-emak pengajian yang hadir di tempat ini secara kompak untuk mendukung Pak Ganjar menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Mari kita kawal dan terus kirimkan doa untuk kesuksesan beliau pada Pilpres 2024 mendatang, ujar Kamila.